yang dalam hal ini kata para ulama fakulu minas soidi ma tumsikul jawari alaikum duna an ta'kula minhu, makanlah dari buruan yang ditangkap oleh hewan pemburunya tanpa dia itu memakannya. Fa in akalat minhu fala yahillu aklul fadil anhu fi ra'il jumhur. Kalau kemudian ternyata binatang pemburunya itu memakan dari sebagian binatang buruannya, maka dalam pandangan jumhurul ulama itu tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana banyak sekali hadis yang sudah menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Maidah. Setelah kita membahas surah Al-Maidah ayat ketiga, sekarang kita membahas ayat yang keempat dan kelima insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul, katakanlah, uhilla lakum thayyibatu, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, dan apa yang kalian ajarkan kepada binatang buas yang sudah dilatih, tu'allimunahunna, yang kalian ajarkan, mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari apa yang mereka buru untuk kalian. Wa dzkuru ismallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dihalalkan bagi umat Islam, bagi manusia. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan, maka sesudah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dihalalkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa yang dihalalkan bagi mereka itu adalah at-thayyibat. Uhilla lakum at-thayyibat. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengharamkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, bahwa yang dihalalkan itu memang adalah yang baik-baik, sementara yang diharamkan itu adalah yang tidak baik, khaba'is, yang di dalamnya ada kotor, ada hal yang memang tidak baik untuk manusia. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi manusia, sesungguhnya ada hal yang tidak baik yang terkandung di dalamnya. Kenapa kemudian hal yang tidak baik itu ada? Tentu di sana kata para ulama ada hikmah yang terkandung bagi manusia. Di antaranya adalah untuk menguji keimanan manusia. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surga, semua itu boleh untuk dikonsumsi. Cuma ada satu pohon yang kemudian tidak boleh didekati oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu merupakan satu bentuk ujian kepada manusia. Apakah manusia itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Jadi hal-hal yang diharamkan itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan itu merupakan bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebab seperti yang saya sampaikan, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya jumlahnya amat sangat banyak sekali, yang kemudian kalau dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sesungguhnya sangat berbanding jauh. Jadi banyak yang dihalalkan dan yang sedikit itu yang diharamkan. Hanya saja kadang-kadang manusia karena terbawa oleh hawa nafsunya, dibawa oleh bujuk rayu dari setan, dia masih suka untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pilihan yang halal itu sangat banyak. Kenapa kemudian masih menghampiri yang haram yang itu jumlahnya sedikit? Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang diharamkan itu sesungguhnya adalah yang tidak thayyibat, khaba'is, sementara yang dihalalkan itu adalah yang baik-baik. Maknanya itu adalah ma tastatibu an-nufus as-salima al-fitrah, yang hal-hal yang baik itu memang sesuai dengan apa yang ada pada diri manusia, fitrah yang salimah, jiwa yang baik sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah.
Dalam hal ini ada sababun nuzul yang ditulis oleh para perawi, bahwa ketika turun ayat-ayat yang berkaitan dengan yang diharamkan, yang di dalamnya itu ada yang berkaitan dengan bangkai, maka kemudian ada dari segolongan sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun nasidu bil kilab wal bazzah, wa inna kilaba ahli dari tasidul baqar wal hamir wal dhiba." Mereka katakan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang di dalam keseharian mereka juga mempergunakan binatang buas yang sudah mereka latih untuk berburu. Padahal kata mereka, waqad harramallahul maitah, Allah sudah mengharamkan al-maitah, bangkai. Famadza yahillu lana minha, kalau begitu apa yang halal bagi kami dari binatang buruan itu? Karena di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang berbagai jenis dari bangkai secara umum, dan kemudian hal-hal yang sesungguhnya nanti berkaitan juga dengan bangkai, mulai dari yang terjepit, kemudian yang tertanduk, yang kemudian terpukul, yang jatuh, yang kalau itu meninggal dunia sebelum disembelih, itu termasuk juga dari bagian bangkai. Sementara kata mereka, kami adalah kaum yang biasa berburu, jadi mengutus binatang buas yang sudah dilatih untuk berburu. Kalau begitu, apa yang dihalalkan bagi kami? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat, bahwa yang dihalalkan bagi mereka itu adalah hal-hal yang baik, termasuk yang dihalalkan di situ adalah wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yaitu apa yang ditangkap oleh binatang pemburu. Karena orang-orang Arab itu banyak biasa berburu itu. Yang ditangkap itu adalah yang ditangkap oleh binatang pemburu yang memang dilatih, yang kemudian kata Syekh Abu Zuhaili dari ayat ini dipahami bahwa ada 3 hal yang dijelaskan di dalam ayat ini berkaitan dengan binatang yang ditangkap oleh binatang pemburu. Yang pertama adalah antakuna al-jawarih mu'allamah, bahwa binatang buas itu adalah binatang buas yang memang sudah dilatih, diajari. Yang kedua adalah wa ayyakuna man yu'allimuha mahiran fit ta'lim mudarriban fihi, yaitu bahwa yang mengajari itu memang adalah yang punya keahlian, memang dia biasa mengajari, melatih. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyu'allima al-jawarih mimma 'allamallah, mengajarkan kepada binatang buas itu dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bermaksud untuk berburu. Berburunya itu adalah ditangkap untuk kepentingan pemiliknya, bukan untuk dimakan sendiri. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh mereka untuk kalian. Jadi ketika melepas, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa dzkurusmallah alaih, melepas binatang pemburunya maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini kata para ulama, fakulu minas soidi,
ma tumsikul jawari alaikum duna an ta'kula minhu, makanlah dari buruan yang ditangkap oleh hewan pemburunya itu, tanpa dia itu memakannya. Fa in akalat minhu fala yahillu aklul fadil anhu fi ra'il jumhur. Kalau kemudian ternyata binatang pemburunya itu memakan dari sebagian binatang buruannya, maka dalam pandangan jumhurul ulama itu tidak halal, karena masih termasuk ke dalam bagian dari bangkai. Jadi dia menangkap, kemudian ternyata ada bagian yang dimakan, maka jumhur ulama menyatakan bahwa itu tidak halal. Karena di dalam ayat ini adalah fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang ditangkap untuk kamu. Jadi dia menangkapnya, memburunya itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi binatangnya itu memang terlatih. Terlatihnya di sini misalnya suruh berhenti maka dia berhenti, suruh kejar maka dia kejar. Artinya memang mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syaikhaini, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza arsalta kilabakal muallamah wa dzakarta ismallah faqul mimma amsakna 'alaik." Jika kamu melepas hewan pemburu kamu yang sudah terlatih dan kamu sebutkan nama Allah, maka makanlah dari apa yang dia tangkap untuk kamu. Illa ayyakulal kalbu fala ta'kul, kecuali yang dimakan oleh binatang pemburunya itu maka jangan kamu makan. Fa inni akhafu ayyakuna innama amsaka ala nafsi, sebab saya khawatir bahwa binatang pemburu itu memangsanya adalah untuk dirinya sendiri. Jadi dalam hadis ini kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu itu melepas binatang pemburu kamu yang sudah terlatih dan kamu sebutkan nama Allah ketika melepasnya, Bismillahirrahmanirrahim, maka makanlah apa yang ditangkap bagi kamu, kecuali kalau kemudian binatang pemburunya memakannya. Sebab kata Rasulullah SAW, saya khawatir bahwasanya dia itu menangkapnya bukan untuk kamu, akan tapi untuk dirinya sendiri. Jadi dalam pandangan jumhur ulama, mereka katakan bahwasanya itu tidak dihalalkan sebagaimana yang disyaratkan di dalam hadis ini. Cuma kalau dalam pandangan mazhab Maliki, kalau masih hanya makan sebagian dan kemudian membawanya sebagian besarnya kepada pemiliknya, mazhab Maliki memperbolehkan. Karena dalam pandangan mazhab Maliki berarti dia memang membawa untuk tuannya, walaupun dia kemudian mencicipi di sini. Jadi istilahnya ya dalam hal ini, dalam pandangan imam dalam mazhab Maliki, dia mencicipi dari apa yang dia tangkap, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi dia memang kemudian mencicipi, akan tapi dia membawa kembali kepada tuannya. Sebab kalau kemudian menangkap untuk dirinya sendiri, maka dia akan memakannya untuk dirinya dan tidak membawa kepada tuannya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa dzkuru smallah alaihi, dan sebutlah nama Allah. Jadi ketika melepas binatang pemburu itu adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kemudian ada perbedaan pandangan di kalangan ulama.
dalam melepas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib atau tidak. Ada yang menyatakan wajibatun indal jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya at-tasmiyah di situ adalah wajib. Sebab sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallah alaihi faqul mimma amsaka alaih. Jika kamu melepas binatang pemburu kamu yang sudah terlatih dan kamu sebutkan nama Allah, maka makanlah dari apa yang ia tangkap bagi kamu. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa binatangnya itu adalah binatang yang pemburu yang terlatih dan kemudian menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan jumhur ulama wajib, cuma dalam pandangan Al-Imam Syafi'i mustahabbatun, sifatnya itu sunnah, dianjurkan ya, dianjurkan, tidaklah wajib. Kenapa kemudian tidak wajib dalam pandangan Al-Imam Syafi'i? Karena seorang muslim itu pada dasarnya dalam kesehariannya dia sudah memulai aktivitas di dalam hidupnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kemudian tidak disebutkan secara sharih, secara jelas apa yang dia lakukan, tujuannya itu sudah dalam rangka untuk nama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam hal ini kalau jumhur menyatakan wajib, sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, wadhkuru ismallah alaihi, sebutlah nama Allah ketika melepasnya, dan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarta, dan kamu sebutkan ismallah alaihi, nama Allah pada saat melepas binatang pemburunya. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat cepat perhitungannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memberikan satu peringatan, tetaplah bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini di dalam berburu, di dalam menyembelih binatang. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan apa yang ada di alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Akan tapi janganlah manusia itu kemudian berbuat sewenang-wenang melampaui batas dari apa yang memang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Makanya di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyatakan bahwa di hari kiamat ada burung yang dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta pertanggungjawaban kepada Engkau. Si fulan ini dia membunuh saya, akan tetapi dia tidak mengkonsumsi saya, dia hanya mempermainkan saya. Artinya dalam hadis ini kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa binatang buruan silahkan, itu adalah bagian dari hal yang diperbolehkan di dalam agama. Menembak burung, kalau kemudian tujuannya jadi burung ditangkap untuk dikonsumsi, itu silahkan. Tapi kata burung itu, kalau saya hanya kemudian diburu, setelah itu dibuang, tidak dikonsumsi, disitulah dia merasa bahwasanya keberadaan dirinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tidak rela. Jadi kata sebagian wasir, firman Allah Subhanahu wa taala wattaqullah ini berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal dari ayat itu, bahwa
apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan bagi manusia, termasuk juga dalam hal ini binatang yang diburu, silakan, itu adalah bagian dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi janganlah manusia kemudian menyalahgunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk manusia. Termasuk dalam hal ini misalnya bintang buruan jangan sampai kemudian punah. Jangan kemudian dibuat mainan seperti halnya burung yang nanti mengadu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya diburu, setelah itu dibuang tanpa kemudian dikonsumsi. Kalau saya dikonsumsi saya terima, kata burungnya, tapi saya hanya dijadikan sebagai barang mainan. Maka disitulah kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Jadi dalam hal ini kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu dilakukan adalah dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidahnya itu di dalam mengkonsumsi, di dalam menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan terlalu pelit, tapi jangan kemudian terlalu boros. Jangan kemudian mubazir, menyia-nyiakan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi hal yang pertama yang disyaratkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa yang dihalalkan bagi kita itu adalah yang baik-baik, sementara yang diharamkan itu adalah hal yang tidak baik. Hal yang diharamkan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Kemudian juga ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang juga angkulli nabin minas siba, binatang yang bertaring, dan juga yang burung itu yang mempunyai cakar, yang kata para ulama kenapa kemudian diharamkan untuk dikonsumsi, karena adanya sifat buas pada binatang-binatang itu, yang itu kemudian dikhawatirkan juga akan mempengaruhi kepribadian dari manusia. Karena apa yang dimakan oleh manusia sesungguhnya juga akan mempunyai pengaruh terhadap kepribadian dari manusia. Jadi binatang buas yang bertaring, kemudian dari burung-burung yang mempunyai cakar yang memang termasuk dalam binatang buas. Binatang yang diburu itu kalau masih hidup disembelih, tapi kalau sudah mati itu tidak perlu penyembelihan lagi. Yang penting di awal tadi kata Rasulullah SAW itu binatangnya memang adalah binatang yang terlatih, jadi memang dilatih sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ilmu itu yang kemudian ditularkan kepada binatang buasnya. Dalam artian kata para ulama bisa dilihat dia benar-benar terlatih atau tidak. Ketika disuruh pergi, kalau suruh kembali gitu. Tapi tembak nanti ada hal yang berbeda itu. Jadi dalam hal ini kemudian apa yang ditangkap untuk kita, untuk pemburu, untuk tuannya, kalau dia mati tidak perlu lagi untuk penyembelihan zakat. Jadi termasuk yang halal itu. Jadi termasuk yang halal. Yang penting di awal dia kemudian melepasnya dengan basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah yang ada di situ itu sudah merupakan pengganti dari basmalah ketika menyembelih. Tapi kalau dibawa kembali kepada tuannya masih hidup,
maka kemudian dilakukan zakatun syar'iyah, dilakukan penyembelihan secara syar'i. Sebab kan kemungkinannya dua itu kan, ketika kemudian dibawa kembali masih dalam keadaan hidup maka itu disembelih. Tapi kalau sudah mati tidak perlu kemudian penyembelihan lagi, tidak termasuk bagian dari bangkai. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyatakan tambahan tentang makanan yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Jadi kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang dihalalkan bagi manusia itu adalah memang hal-hal yang baik. Baik itu untuk perkembangan jasmani manusia, termasuk juga di dalamnya adalah untuk kesehatan rohani. Makanya seperti yang saya sampaikan, kenapa binatang-binatang buas yang di dalam hadis itu Rasulullah SAW itu haramkan, karena di dalamnya juga ada hal yang tidak baik untuk kesehatan rohani. Jadi dikhawatirkan bahwasanya sifat buas itu juga akan menular kepada orang yang memakannya. Kalau sudah syuruk maka saya cukupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Jadi menegaskan kembali apa yang ada di ayat yang keempat, bahwa yang dihalalkan bagi manusia memang itu adalah yang baik, baik untuk kesehatan jasmani dan juga baik untuk kesehatan rohani, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak. Hanya sedikit yang kemudian Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang itu termasuk dalam bagian dari khaba'is, hal-hal yang memang tidak baik untuk manusia, tidak baik untuk kesehatan jasmaninya, dan juga tidak baik untuk kesehatan rohani. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.